Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan hari ini bagi kita yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. Dengan satu tema bagi kita hari ini berbicara tentang kualitas hidup orang Kristen atau kualitas hidup orang percaya. Kita akan baca ayat ini di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini mengenai kualitas hidup orang Kristen atau orang percaya. Kita akan melihat dari segi mana ya kualitas hidup orang Kristen atau orang percaya itu kita lihat. Kita akan belajar yang pertama bahwa kualitas hidup orang Kristen atau orang percaya itu yang pertama adalah karena dia mengenal Yesus Kristus, mengenal Dia. Istilah mengenal dalam teks ini, saudara, berasal dari kata kerja ginoskein, yang menunjuk kepada pengenalan pribadi atau pengenalan secara pribadi. Artinya, bukan hanya berbicara tentang sekedar pengetahuan intelektual, bukan juga hanya sekedar pengetahuan akan fakta-fakta atau prinsip-prinsip tertentu. Tetapi mengenal di sini itu berbicara yang lebih dalam lagi, yaitu tentang relasi atau hubungan. Dalam bahasa Ibrani, kata kerja yang digunakan untuk kata mengenal itu adalah yada, yang artinya pengenalan yang paling intim dengan orang lain. Seperti diibaratkan hubungan suami istri. Jadi mengenal Dia atau mengenal Yesus Kristus dalam teks ini, saudara, itu berarti orang Kristen atau orang percaya itu harus mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Yesus Kristus melalui iman, dan ini berlangsung secara terus-menerus dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama ya. Mengenal Dia itu artinya memiliki relasi atau hubungan yang intim, yang erat, yang dekat dengan Yesus melalui iman kita kepadanya. Dan ini berlangsung bukan hanya sekali, tapi berlangsung secara terus-menerus. Kualitas hidup orang percaya atau orang Kristen yang kedua itu adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Yang dimaksudkan di sini dengan kuasa atau dinamis kebangkitannya itu adalah kuasa yang Ia nyatakan dalam kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Kuasa yang memenuhinya sekarang sebagai Tuhan yang hidup. Dan juga kuasa yang Dia pakai untuk memerintah dan merubah hidup manusia. Nah, kebangkitan Kristus adalah kuasa yang dinamis, yang besar, saudara. Yang mengarah kepada 3 hal itu, yaitu yang pertama, jaminan bagi pentingnya hidup dan tubuh yang kita hidupi ini. Jadi Kristus bangkit dalam tubuh, dan tubuh inilah yang dikuduskannya di dalam 1 Korintus 6 ayat 13 dan seterusnya. Yang kedua, jaminan bagi hidup yang akan datang. Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 15, 14, dan seterusnya. Dikatakan di situ bahwa sebab Ia hidup, maka kita pun hidup. Kemenangannya lah yang mengalahkan maut. Dan itu adalah kemenangan kita juga. Jadi kemenangan Kristus mengalahkan maut, berarti itu juga merupakan kemenangan kita. Yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah kuasa dinamis yang besar yang mengarah kepada
Yang ketiga itu adalah mengarah kepada jaminan bahwa dalam hidup, dalam mati, dan sesudah kematian pun, kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit selalu menyertai kita. Nah, yang ketiga, saudara, kualitas hidup orang Kristen itu selain kita mengenal dia secara pribadi, mengenal Yesus Kristus secara pribadi, yang berarti memiliki hubungan yang intim, yang relasi yang erat, yang dekat dengan Yesus. Juga kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Karena melaluinya lah kita juga dibangkitkan nantinya. Bahkan kita mengalami kemenangan oleh karena Yesus sudah mengalami kemenangan dengan dia dari maut. Yang ketiga itu adalah mengenal persekutuannya dalam penderitaannya. Persekutuan itu berarti saudara berpartisipasi, itu artinya ya, atau pengambilan bagian, turut serta dalam penderitaan Kristus dalam 2 Korintus 1 ayat 15. Sehingga kita yang berbuat demikian juga turut menderita dengan dia. Bukan karena kehendak kita sendiri, tetapi karena kehendak Yesus. Bukan juga untuk memenuhi penderitaan penebusannya, sebab hal itu tidak mungkin, saudara. Nanti kita bisa bandingkan dalam Yohanes 10 ayat 14. Tetapi kita bersekutu di dalam penderitaannya, artinya bahwa kita turut menanggung penderitaan yang Yesus tanggung di dalam kita. Kolose 1 ayat 23. Jadi menderita bagi Kristus atau demi iman kita kepada Kristus, saudara, bukanlah hukuman, melainkan suatu hak istimewa. Ya, dikatakan dalam Filipi 1, 29-30. Sebab dengan demikian kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Kristus. Apa yang menjadi kesimpulan bagi kita, saudara? Kesimpulannya bagi kita bahwa mengenal persekutuan dalam penderitaannya itu berarti kita mengambil bagian di dalam hidup yang Yesus jalani. Kita ikut menanggung salib yang dipikulnya. Kita ikut mengalami kematian yang dimasukinya. Dan akhirnya kita ikut juga menerima kehidupan yang dimilikinya sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara, mari kita melihat bahwa kualitas hidup kita yang sesungguhnya adalah kualitas hidup orang percaya yang sejati itu. Yang benar itu adalah ketika dia mengenal dia, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, dia memiliki hubungan yang intim, yang erat, yang dekat dengan Yesus. Ada relasi, ada persekutuan. Dan yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga ini adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Biarlah sungguh kebenaran ini, saudara, membuat kita untuk semakin mengerti bahwa kualitas hidup kita yang sesungguhnya adalah sesuai dengan kebenaran ini. Dan kita mohon Roh Kudus untuk memimpin kita untuk mengerjakan kebenaran ini dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.